Di video ini kita akan bahas ergonomi memegang alat. Ergonomi itu sederhananya adalah cara menggunakan tubuh kita dengan benar saat bekerja. Dalam berbaring, ergonomi penting karena kita memakai tangan terus-menerus. Kalau cara memegang alat salah, tangan akan cepat pegel. Pergelangan terasa sakit, jari terasa kaku, bahu ikut tegang, bahkan leher bisa ikut capek. Banyak pemula berpikir tentang pegal itu normal karena belum terbiasa. Betul, sebagian karena belum terbiasa. Tapi seringkali penyebab utamanya adalah teknik memegang alat yang salah. Biasanya ada 3 penyebab utama, yaitu yang pertama, alat digenggam terlalu keras. Kedua, pergelangan terlalu banyak dipaksa bergerak. Ketiga, badan tidak ikut menyesuaikan posisi saat memotong. Jadi, masalahnya bukan hanya di alat, masalahnya ada di cara tangan, lengan, bahu, dan badan bekerja bersama. Sekarang kita bahas prinsip ergonomi barber. Prinsip yang pertama, bahu harus rileks. Ya. Kemudian jangan memotong dengan bahu naik. Kalau bahu naik terus, leher dan punggung akan cepat tegang. Prinsip kedua, siku jangan terlalu jauh dari badan. Jadi tidak boleh terlalu jauh dari badan. Kalau siku terlalu terbuka, tangan cepat capek. Gerakan juga jadi susah dikontrol. Prinsip yang ketiga, pergelangan jangan terlalu patah. Pergelangan boleh bergerak, tapi jangan dipaksa menekuk ekstrim terus-menerus. Posisi terbaik adalah netral, tidak terlalu menekuk ke atas, ke bawah, kanan, atau kiri. Prinsip keempat, badan harus ikut bergerak. Nah, ini penting. Saat motong rambut, jangan hanya tangan yang bekerja, posisi kaki, badan, dan kepala juga harus ikut menyesuaikan. Kalau area potong berubah, maka posisi tubuh juga akan ikut berubah. Kemudian badan jangan diem, lalu tangan dipaksa menjangkau semua arah. Itu bukan teknik, itu cara cepat membuat pergelangan minta pensiun dini. Sekarang kita bahas clipper. Saat memegang clipper, tangan harus stabil. Tapi stabil bukan berarti kaku. Pegang clipper dengan seluruh telapak tangan, jangan diremas terlalu kuat atau jangan digenggam. Kemudian jari-jari membantu menjaga alat tetap diam. Ibu jari bisa berada di sisi clipper yang atas, terutama kalau kita butuh mengatur tuas taper. Kalau clipper punya tuas, biasakan ibu jari bisa membuka dan menutup tuas tanpa mengubah pegangan. Contohnya seperti ini. Jadi ibu jari membantu untuk menggerakkan tuas open dan juga close. Seperti ini ya. Jadi ibu jari bisa mengatur tuas dari close jadi half open sampai ke open. Kalau setiap mau mengubah tuas kalian harus melepas pegangan dulu, berarti kontrol tangan belum efisien. Untuk gerakan dasar clipper, jangan hanya dorong lurus ke atas. Gerakannya adalah naik lalu keluar. Jadi ada namanya taper, kemudian edge. Jadi naik dulu, baru ada keluar. Taper, edge. Naik, keluar dikit. Nah, naik untuk memotong rambut, keluar untuk membuatkan transisi. Kalau hanya naik lurus saja dan berhenti mendadak, nah itu bisa muncul garis keras. Sekarang kita bandingkan tangan tegang dan tangan rileks. Tangan tegang biasanya terlihat dari beberapa tanda. Jari menekan terlalu kuat, kemudian pergelangan tangannya kaku, keras, bahu naik, kemudian gerakan clipper patah atau bahkan ngeflick. Patah, bahkan ngeflick. Ngeflick itu clipper gerakan keluarnya dia terlalu keras, terlalu keluar. Kalau tangan seperti ini, alat memang terasa kuat dipegang, tapi kontrolnya buruk. Gerakan jadi berat dan tangan cepat capek. Sekarang lihat tangan rileks. Grip tetap stabil, tapi tidak menekan berlebihan. Jadi rileks. Kemudian pergelangan bisa bergerak kecil, bahu turun, siku dekat tubuh. Seperti ini. Gerakannya cuma kecil, kemudian bahunya turun dan sikunya dekat tubuh. Ini contoh kalau cara memegang clippernya dia rileks. Nah, dalam berbering, tangan rileks bukan berarti lemas. Rileks artinya alat tetap terkontrol, tapi otot tidak dipaksa bekerja terlalu keras. Kalau tangan rileks, gerakan lebih luas. Kalau gerakan halus, hasil potongan jadi lebih rapi. Nah, kesalahan besar pemula adalah terlalu banyak ngegas dari pergelangan. Maksudnya, semua gerakan dipaksa dari pergelangan tangan. Clipper digerakkan naik turun hanya dengan pergelangan. Gunting dipaksa mengikuti arah rambut hanya dengan pergelangan. Padahal pergelangan itu bukan mesin utama. Pergelangan
hanya membantu gerakan kecil. Kalau semua tenaga dari pergelangan seperti ini, tangan cepat pegel. Selain itu, arah alat jadi susah stabil. Gerakan yang benar dibantu oleh jari, kemudian pergelangan, siku, lengan, dan juga posisi badan. Nah, saat area potong naik, tangan juga ikut naik, tapi badan juga ikut menyesuaikan. Saat area potong pindah ke samping, maka kaki dan juga posisi badan juga harus ikut pindah. Seperti ini. Dari awalnya di belakang, kemudian pindah ke samping, atau dari samping pindah ke belakang, maka badan juga ikut pindah. Untuk clipper, ya, gunakan pergelangan hanya untuk gerakan kecil seperti flick out. Kemudian untuk gunting, gunakan ibu jari untuk membuka menutup. Ya, kalau gunting gini, bukan seluruh tangan, jadi bukan semua jari. Kemudian untuk sisir, gunakan jari dan juga pergelangan ringan. Tampaknya jari dan juga pergelangan, tapi posisi badan tetap ikut bergerak. Kuncinya adalah pembagian kerja. Jari untuk kontrol kecil, pergelangan untuk sudut kecil, kemudian siku dan juga lengan untuk gerakan yang sedang. Sekarang kita masuk preview materi berikutnya, yaitu parting rambut. Nah, parting adalah membagi rambut menjadi beberapa area sebelum dipotong. Kenapa parting penting? Karena dengan parting kita tahu area mana yang sedang dikerjakan, area mana yang belum, dan batas potongannya ada di mana. Kalau tidak ada parting, pemula biasanya potong rambut secara acak. Bagian kanan sudah pendek, bagian kiri belum jelas, bagian atas ikut kepotong, lalu semuanya menjadi proyek penyelamatan. Untuk membuat parting, tangan harus stabil, sisir harus dikontrol ringan, jangan menekan kulit kepala terlalu keras. Kita bisa membuat garis dari depan ke belakang, dari samping ke crown, atau memisahkan area atas dan samping. Nah, contohnya gini, jadi nanti saya membuat garis dengan menggunakan ujung sisir. Nah, setelah jadi garis, nah ini rambut bisa dipisahkan menjadi dua bagian. Yang bawah disisir ke bawah, dan yang bagian atas disisir ke atas. Kemudian setelah itu tinggal dijepit. Nah, jadi sebelum belajar parting, kalian harus paham dulu mengenai ergonomi tangan atau ergonomi tubuh. Kalau tangan terlalu kaku, parting akan berantakan. Kalau grip alat susah, potongan tidak akan stabil. Kalau badan tidak ikut bergerak, maka tangan cepat pegal. Ingat, prinsip hari ini, pegang alat dengan stabil, bukan kaku. Gunakan ibu jari untuk kontrol gunting, gunakan clipper dengan grip ringan dan juga terarah. Jangan semua tenaga dari pergelangan, dan biasakan tubuh ikut bergerak mengikuti area potong. Di video berikutnya, kita akan bahas cara melakukan parting dengan rapi dan mudah dipahami oleh pemula.